warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin muhtaраmin, segenap pengurus Ansor yang dari baik Ranting Barat, Ranting Tengah, dan Ranting Timur yang kami banggakan. Juga tak lupa kepada narasumber kami yang kami banggakan. Yang telah menangkap iman serta dengan tugas-tugas sekalian sehingga kita bisa belajar berkumpul dan bisa mendapat ilmu dan merenungkan nama kita sekaligus menyambut hadlah Ansor. Alhamdulillah, pada malam hari ini Ansor mengadakan khidmat kita di bulan sekaligus pertama kali untuk membuka acara yang kita pada malam hari ini. Acara pada malam hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah suratul Fatihah. Yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sekaligus juga lokal dan bahasa Ansor. Acara yang ketiga sambutan yang akan dibawa oleh Ustaz Tinggi, dan acara itu yaitu mengirim pengumpul maulid ditutup dengan doa. Kita bersurah Al-Fatihah kami pasrahkan kepada Al-Ustaz Syahid Al-Kahfi. Kepadanya dipersilakan. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان إنه على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الكرامة كل من يأتيك يوما طامعا يلقى إماما كل من يأتيك يوما طامعا يلقى إماما Usaha hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bagilah bangsaku. Usaha hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bagilah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau banjir martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Telah ku berikan suhada Allahu Akbar, kini bebas rantai ikatan, dekat dada Islam yang benar, berkibar tinggi panji gerakan iman di dada patriot perkasa. Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan patah semua, tegakkan yang adil, hancurkan yang zalim. Semua tegak yang nista. Allahu Akbar, Allahu Akbar, fajar gerakan kita. Bangkitlah bangkit, putra pertiwi, tiada bentar dada terbuka, bela agama bangsa negeri. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati pimpinan pengurus PAC PP Ansor Boromandangin, yang kami hormati pimpinan pengurus ranting Ansor Boromandangin dari timur, barat dan tengah, yang kami muliakan seluruh sahabat bangsa dan wa'afus bi'idri Al-Ustaz Habibul Umam yang bersama ala sampan wa'atan, dan yang kami hormati Sekjen Indonesia Boromandangin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul, bermujahadah, bermujalasah di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dalam rangka menyambut Harlah Ansor ke-88 dengan dikemas ngaji baru Kitab An-Nubul Mardiyah susunan Yai Husnul Tosoli Khatibul Umam. Salawat dan salam
Marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahlul bait, para kaum muslimin muslimat yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat sekalian yang saya hormati, tentu pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Kiai Husnul Basri Khatibul Umar yang telah meluangkan waktu membuat kesibukan di rumah untuk hadir di tengah kita pada malam hari ini untuk memberikan materi dan menjelaskan tentang isi daripada kitab An-Nuqul Marudiyah. Mudah-mudahan kehadiran beliau mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang akan disampaikan oleh beliau nanti menjadi semangat kita untuk tetap berkhidmat kepada ilmu melalui Ansor ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih kami sampaikan kepada Sekjen NU MSNU Purwodadi yang berhadir pada malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan juga kepada kedua pembina Ansor yang terus mendampingi kita dalam setiap acara kita, yaitu yang terhormat sahabat Agus Bakri Imam dan sahabat Kiai Solo Ibnu Kahfi. Mudah-mudahan umur yang panjang, umur yang barokah, sehingga kita tetap menjadi banggaan beliau berdua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan perlu saya sampaikan kepada sahabat sekalian, nanti pada waktu kajian dimulai, diharap, sangat diharap untuk tidak main HP dihentikan dulu dengan catatan, dan istri kita dibalas dulu, dihentikan dulu, nanti setelah selesai baru kerasa dan seterusnya. Selain HP ini juga rokok, bagi ahli hisab tolong hentikan dulu rokok kalau itu kenapa. HP dan rokok tolong dinonaktifkan dulu. Lebih menghormati kepada ilmu yang akan disampaikan oleh para beliau nanti. Mungkin yang terakhir, mohon maaf manakala nanti ada salah kata, ada kekurangan dan tidak kesempurnaan dari kami panitia karena ngaji kita An-Nuqul Marudiyah dalam rangka menyambut hari ke-88 Ansor. Mohon maaf bertiada kata. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji kitab An-Nuqul Marudiyah yang akan dipandu oleh Ustaz Husnul Basri. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli as-sam'i wa tha'ah wa waffaqana li-ittiba'i as-sunnati wa mulazamati al-jama'ah wa anqadhana min dhulumati al-bid'i asy-syani'ah. Wassalatu wassalamu ala sahibi syari'ah Sayyidina Muhammadin wa Rasulih a'zami syafa'ah. Salatan wa salaman ya'ummani alahu wa ashabahu wa asya'ahu wa atba'ah. Wa ba'du. Kemudian pengurus MWK Ustaz Haji Mahmud
sesuai kawasan Jaki sareng Ustaz Kopi Imam sesuai kawasan Jaki dan sebagai sahabat Ansor tanpa kecuali wabil khusus pembina atau penasehat pada Ustaz Sohibin Kahfi sesuai kawasan Jaki Kangkui nikah betok berjangkau oleh langsung di saus karena kabel kapal malu kabel kapal mayuran kita An-Nurul Mardiyah itu seistona ampun ditukil bukan disusun, ditukil beberapa tahun lalu ketika kami menjadi pengurus Wamati. Kami beri nama An-Nurul Mardiyah ini sebagai bukti bahwa ini bukan murni susunan atau karangan kami, tapi ini murni tukilan-tukilan yang diadopsi, yang diambil dari berbagai referensi, terutama referensi yang paling utama adalah karya-karya Habibur Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Abdul Fadl As-Sayyuri Uban, dan beberapa referensi lain diantaranya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Sebenarnya ini ada beberapa tambahan dari edisi-edisi sebelumnya. Jadi Al-Nurul Mardiyah fi ma'rifati firqati ahli sunnati wal jama'ati naqdiyah, untuk mengenal kelompok ahli sunnah wal jamaah an-naqdiyah. Seperti yang bukan asing lagi, kenapa diberi embel-embel an-naqdiyah? Karena nama ahli sunnah wal jamaah bukan hanya diaku oleh NU, tapi Wahabi juga mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ketika ada perang antara Yaman dengan Saudi, itu diidentikan dengan perang Sunni dan Syi'i. Sunni itu diwakili oleh Saudi, yang sebenarnya itu bukan golongan kita. Makanya Sunni yang dimaksud oleh Arab Saudi yang notabene adalah Wahabi itu bukan ahlu sunnah kita, sehingga ahlu sunnah kita diberi embel-embel an-naqdiyah biar beda dengan mereka, karena amalia-amalia kita berbeda dengan mereka. Kita mengakui dan mensunatkan tausul atau tahlil, mereka menolak. Makanya ahlu sunnah kita dengan mereka berbeda, sehingga kita beri embel-embel an-naqdiyah. Dalam kitab ini ada 5 pasal. Yang pertama adalah pasal mengenal apa itu sunnah, apa itu bid'ah sebagai pengantar memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pasal kedua adalah mengenal siapa sebenarnya yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga adalah mengenal kelompok-kelompok sesat yang menjadi sumber munculnya bid'ah dalam usuluddin atau dalam masalah akidah atau tauhid. Yang keempat adalah tentang munculnya ulama-ulama yang menyesatkan, yang menyimpang, yang menjadi sumbernya munculnya aliran atau kelompok seperti Muhammadiyah, Al-Isyad dan lain-lain selain Nahdlatul Ulama. Dan pasal yang terakhir adalah menjelaskan tentang munculnya jamiah-jamiah organisasi keagamaan di negara Indonesia seperti Muhammadiyah, Al-Isyad dan Nahdlatul Ulama, itu di bagian akhir. Maka keangku jika betul sebagai pengantar dari bukan ngaji bareng, bukan ngaji ya betul mereka marilah bersama Pak saya mana ngaji bersama kuling itu ya penyikin sebagai pemateri kekesikan di samping ini di samping untuk salah lagi kepada akhirnya persesokan
untuk sementara tak usah itu begini kan kalau tahu itu tahu ini. Jadi mana kita ada sekarang di detik tak angkong penersaki mana di pada keterangan saya di bidang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma'rifatis sunnati wal bid'ati. Kemudian kamu tak bakal rengatin-rengatinnya aksi tak terus yang corona sebenarnya. Sebab isi dari kitab ini sudah saya terjemahkan ke dalam nazom NKN1 dan Aswaja NKN1 itu isinya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu murni ambil dari kitab ini, di mana di teronak arti nanti mau sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma'rifatis sunnati wal bid'ah. Pasal tentang mengenal sunnah dan bid'ah. Yajibu ala kulli muslimin ay yakuna muhafizan lis sunnah wa mujahidan lil bid'ah. Wajib dek setiap maka bersabun orang Islam wajib ajaga sunnah dan ajauin bid'ah. Fayajibu alaihi ay ya'rifas sunnah ma hiya. Wajib dek sabun orang Islam mengenal panapas sunnah wa ay ya'rifal bid'ah ma hiya. Berwajib kenal panapas bid'ah. إذ كيف يحافظ شيئا لا يعرفه أو يجانب شيئا يجهله. Karena apa? Karena kenapa orang Islam wajib kenal sunnah dan wajib kenal bid'ah? Karena bagaimana mungkin seorang muslim bisa menjaga sesuatu yang tidak dikenal atau menjauhi sesuatu yang tidak diketahui. Sekarang pembahasan sunnah. Mahal sunnah. Apa itu sunnah? As-sunnah bil-dhammi wa tashdidi. Takut itu sana yang jelas bisa ngarang kan. Bil-dhammi wa tashdidi as-sunnah. Jika demi sunnah ini kan, ini murni ambil dari risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Jadi malam bersama beli guru sana. As-sunnatu bil dhammi wa tashdidi kama qala Abdul Baqa fi kulliyatihi. Sunnah seperti yang disampaikan oleh Abu Baqa dalam kitab kuliahnya. Abu Baqa ini nama lengkapnya Abu Baqa Al-Husaini Al-Kafawi Al-Hanafi, Madhab Hanafi. Jadi banyak definisi-definisi as-sunnah nikah mengadopsi dari selain Syafi'i. Akhirnya Maliki. Lugatan secara bahasa sunnah adalah at-thariqah walau ghairu mardiyyah, jalan atau ajaran meskipun ajaran itu tidak diridhoi. Bahwa secara bahasa ajaran atau lampa meskipun tak benar tidak sunnah secara bahasa. Wasyar'an secara syariat as-sunnah adalah ismul littariqatil mardiyah al-masbukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghayruhu mimman huwa alamun fid din as-sahabati radhiyallahu anhum. Secara syariat sunnah adalah nama ajaran atau nama lelampah seinggoy salat Allah subhanahu wa ta'ala dalam agama seikon saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabat selain Rasulullah yang termasuk orang seperti panutan dalam agama wa alamun fid dini tokoh alamun di tokoh wa alamun betapa ilmu kata wa ilmun fid dini wa alamun fid dini yang menjadi tokoh dalam agama seperti sahabat radhiyallahu anhu. Jadi secara syariat sunnah adalah nama lelampah seinggoy setumpuh sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sang sahabat radhiyallahu anhu. Tiba-tiba lelampah Rasulullah, lelampah sahabat, kesah bahasa Arab sunnah. Tapi secara syariat kadang
Sun menikah RTN syariat fikih mayutabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarihuhu. Sunnah adalah pelakunya diberi pahala dan orang yang meninggalkan tidak disiksa. Sunnah itu sama dengan hanya mandub, mustahab, kasar. Jadi masalah saya bahas nikah itu. Tapi juga secara syariat kasar. Kalau katakan sunnah, saya tiga laki kalau saya sah berlaku oleh kerja sudah berluang. Apa lu buat dalam syariat disyaratkan? Juga berarti sunnah saya amakna hadis apa yang disampaikan oleh Rasulullah baik berupa ikrar atau fi'lun atau aqwal, itu namanya hadis, tapi disebut juga dengan sunnah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Wajib bagi kalian mengikuti jejakku atau melampah ketinggalan berlampah khulafatul rasyidin Abi Bakr, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Dan itu menurut Syekh Abdul Fadl As-Sayyuri Tuban, saya maksud alaikum bisunnati, ini kan sunat saya maksud nikah arti fihi nadharun, yaitu Abdul Fadl As-Sayyuri. Nah sunnah saya masuk ke sunat saya mutawadid sarang dapat hadis atau sunnah saya pakai sarang mandu atau bersunnah saya bahas nikah itu sepertinya semuanya butuh pemikiran. Jadi saya Abdul Fadl As-Sayyuri wa'ufan sunnah secara secara tradisi, secara kebiasaan kita ma'waw wa alaihi muqtadan, yaitu perbuatan yang rutin dilakukan oleh seorang yang menjadi panutan, walaupun istiqomah rutin, baik itu nabi yang karena awwaliyan, baik itu dilakukan oleh nabi ataupun seorang wali. Jadi amalan-amalan yang istiqomah dilakukan oleh orang yang menjadi panutan, baik itu nabi atau wali, itu disebut sunnah secara secara adat, bukan secara syariat. Wasunni mansubun ila sunnah. Lafaz sunni itu merupakan isim nasab dari lafaz as-sunnah yang letaknya dibuang karena untuk menyebutkan disebut sunnah, pengamal sunnah itu disebut sunni. Makanya kalau dalam dunia Islam kalau disebut sunni itu biasanya lawannya adalah syi'i. Nah, dalam dunia Islam itu dalam itu. Mereka sebagai pengantar apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Kemudian sebetulnya makin dari saya kitab karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari, dan kuliah mana punya kok betul kuliah terlalu nggak meenak atau bentuk emot mas anak hidayah saya oleh berkendak kuliah pertama kali itu bangki anak itu tak beli lagi kuliah sebut air itu tak beli mas ada prinsip-prinsip ini ADBD itu pertama ikut rangiran saya akhir hidup biasa abang kata misalnya kata kulit lapar terbawa arus NU garis lurus terbawa arus NU garis lurus. Saya seperti itu dulu sejak punya kitab ini, dan saya mengkaji kitab Ziyadah Ta'liqat ala Manzumat Syekh Abdullah bin Yasin Al-Pasuruani kita oleh hidayah dari ternyata NU ini boleh berangkat. Jadi apa-apa yang dianggap aneh dulu sekarang sudah terbiasa dilakukan. Jangan dini kan orang dini ajar nulis nikah tidak diperbolehkan, dilarang. Mengenai Hershey pada waktu itu ada orang berkonsultasi karena Syekh Soleh Darat guru Hershey telepon,
Syekh Saleh Dalam itu menghukumi orang bini ajar nulis nikah hukumnya makruh. Orang bini ajar nulis hukumnya makruh. Alasannya karena orang bini mana ajar nulis rentan dibuat sarana untuk kasrah cara pacaran. Oleh sholat dikasih lah, oleh sholat terus sembunyi. Kesana kesana. Jadi bisa jadi mengantarkan ke barang haram, ke perbuatan haram. Akhirnya bagaimana katanya dek suara NU pada waktu itu, mudirnya adalah atau pemimpin redaksinya adalah Kiai Haji Hasan Kipo, sedangkan redakturnya adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah pada waktu itu. Saya tanyakan kenapa hukum orang bini ajar nulis itu dekik dikulai baca akhir itu baik. Bahkan ditafsir jika itu ada untuk keperluan baik maka itu tidak masalah. Ya sudah orang bini artikel atau mencatat kemasukan keuangannya untuk perdagangan yang baik. Jika dagangannya bagus maka bagus ajar nulis. Dan itu oleh Kiai Abdullah tidak sepakat. Kiai Abdullah itu bukan orang di luar Aswaja. Tanya Kiai Bapak, beliau adalah pengasuh sebelum Kiai Haji Abdul Hamid Rasulullah. Aswaja juga beliau, tapi tidak sependapat dalam beberapa masalah fuqihiyah dia dengan orang-orang NU, bukan dengan Syekh. Fatwanya suara NU pada waktu itu. Dan dibela mati-matian oleh Kiai Hashim sampai Syekh Abdullah itu maaf mengeluarkan kata-kata kasar. Yuharrifuna asyara'i, orang-orang NU pada waktu itu telah mendistorsi atau telah merubah-ubah syariat Islam. Jepun kisi merubah syariat Islam berakhir NU ya berubah syariat Islam dan syariat kafir. Kasar Jepun kisi. Maka oleh Hashim Kiai Abdullah karena berbeda pendapat, beliau mengatakan di mukadimahnya, saya nanti kalau ternyata menyebutkan mengklaim memboleh Kiai Abdullah itu munafik, bukan dari saya pribadi, tapi itu tuntutan dari keterangan hadis. Gaya dia seperti itu. Jadi sejak dulu Kiai Kondeng Mangken NU sendiri akak-akak. Cek saya yang tak ada fatwa di hasil suara NU Mangken dengan sekolah lagi. Mungkin ini kan dia sudah biasa kok dari diri diterima semua kalangan. Itu benar perjuangannya siapa? NU seperti itu. Sebelum tahap yang bisa sekolah, membantu di negeri ini. Nah, mungkin ini kan sekolah berkat fatwanya suara NU. Mungkin NU geriungan, gempar misalnya kan. Kritisan bisa untuk merasa. Dan mungkin diterima dengan baik. Jadi makin kebijakan Kiai NU makin ya. Sekarang ini aku udah jangan lagi. Tahu saya. Jadi makin kan bisa butuh NU tidak loros, NU loros. Tak masih sejarah, tak masih ke saya itu NU-nya diusir. Aku pulang tak ada yang ngomong, saya ada orang ngomong. Tak butuh maka jadi beda. Makanya sempatnya dia kontumen dengan Jaksor mungkin mana diberi kanteran serangan ini gede luwe itu belum ada gini kayak mana biar tidak aki NU makin NU gini kebeningan NU lambat ada kenapa makin agak salah itu lambat agak NU kita mengerti tak terima beliau itu memang sholat tak remah mana berbeda NU kita punya serat termasuk pada semua juga. Bahkan Kiai Abdullah itu kalau menurut di Limbangan saya pernah Limbangan jelajah salah hadir pas perguruan yang berbeda dalam ijtihad bukan masalah akidah tidak masalah kasihkan rekik berikutan Nabi betul-betul ibadah di mana bergabung pulang ada gitu. Mahiyah bid'ah, apa itu bid'ah? Wal bid'atu kama qala Syekh Zarruq fi 'Iddat al-Tauhid, bid'ah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Zarruq. Syekh Zarruq ini namanya Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Isa
Zarruq Al-Fasi Al-Burusi Al-Maliki, mazhab Maliki. Syar'an, bid'ah secara syariat adalah ihdatsu amrin fid din, membuat hal-hal baru dalam agama. Yushbihu ayyakuna minhu, seolah-olah itu bagian dari agama. Walaysa minhu, padahal bukan bagian dari agama. Abai-abai ayat dalam agama seakan-akan bernikah bagian dari agama, padahal bagian dari agama. Di bagian tinggi sawa'un bisurah atau bil haqiqah, baik itu berupa wacana penggambarannya atau bil haqiqah atau kenyataannya. Maka bagi ulama sakiru terjadilah Umar bid'ah, ya'matil bid'atu hadihi asa, sebetulnya bukan bid'ah. Di ulama nikah bid'ah semuanya sesat, tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah sayyi'ah. Kalau terang itu bid'ah itu secara bahasa bid'ah, kalau secara syariat itu bukan bid'ah. Seperti itu. Jadi kemudian bid'ah hasanah, bid'ah mandubah, bid'ah wajibah, bid'ah mubarak itu bid'ah secara bahasa. Kalau esensinya itu bukan bid'ah, tapi sunnah, perbuatan baik. Jadi kan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Pasal-pasal orang yang sahabat kebaikan ayat dalam masalah kita, dalam perkara kita, dalam agama kita, ma laysa minhu, sebenarnya bagian dari agama, sebenarnya bagian dari urusan kita, fahuwa raddun, ay mardudun, maka ditolak. Pasal orang yang sahabat kebaikan dalam agama sebenarnya bagian dari agama, maka ditolak. Nikah kisah hadis. Berkenaan kepada Nabi wa qawlihi wa kullu muhdatsatin bid'atun, setiap bid'ah, setiap hal-hal yang baru itu bid'ah. Kan tak nyaman kita belum, setiap hal yang baru itu bid'ah. Makanya dijelaskan Syekh Zarruq, waqad bayyana ulama rahimahumullah, ulama menjelaskan annal makna fil haditsaini al-madhkuraini, bahwa makna dalam dua hadis yang disebutkan adalah raji'un li taghyiril hukmi bi'tiqadi ma laysa bi qurbatin qurbatan. Makna dari kedua hadis itu dikembalikan pada merubah hukum, perubahan hukum dengan meyakini sesuatu yang bukan ibadah sebagai ibadah. Merubah perubahan hukum dengan sebab meyakini sesuatu yang bukan ibadah dianggap sebagai ibadah. Jadi lama makin ini benih sekedar hal-hal yang baru, bukan sekedar membuat hal-hal yang baru. Putusan yang baru apapun itu bid'ah, bukan. Bid'ah membuat hal-hal yang baru yang diyakini sebagai ibadah, padahal bukan ibadah. Kenapa? Ittanawalat syari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha. Karena bisa jadi hal-hal yang baru itu disentuh oleh syariat berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Kalau gitu maka kembali kepada prinsip-prinsip syariat tersebut. Bisa jadi itu ada dalilnya, tapi baru, tapi ada dalilnya dalam syariat, dikangkut oleh syariat. Contohnya seperti apa? Seperti maulid. Maulid itu memang perbuatan yang mengada-ngada, baru sebab Rasulullah tidak pernah melakukan maulid, kan seperti itu. Tapi syariat dalam Al-Quran itu menyentuh. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu, seperti itu. Katakan dengan fadl Allah dan rahmatnya maka berbahagia. Rahmat itu oleh Imam As-Suyuti ditafsiri sebagai Rasulullah, lahirnya Rasulullah. Karena Rasulullah rahmatan lil alamin, diutus rahmatan lil alamin. Jadi rahmat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah lahirnya Rasulullah.
Maka jika ada fadl dan rahmat dari Allah, maka berbahagialah. Cara berbahagia menurut kita adalah dengan cara merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan bid'ah. Seandainya itu bid'ah, itu secara bahasa. Jadi secara bahasa disebut bid'ah hasanah. Au bi furu'iha fayakunu maqisan 'alaiha. Atau syariat menyentuh hal yang baru tersebut melalui furu-furu syariat, maka dikiaskan dengan syariat tersebut secara furu'iyah. Oleh abang untuk nikah kita mulai Nabi Kisobu, tapi hal itu baik. Banyak seperti dulu Rasulullah pernah mengadakan halaqah seperti Idul Arqam, maka dikiaskan dengan itu masalah furu, tidak ada dalam syariat dasarnya, tapi itu seperti kandungan yang dilakukan oleh Rasulullah, buka pengajian Idul Arqam, maka buka madrasah termasuk, bukan bid'ah. Seandainya disebut bid'ah, itu bid'ah secara bahasa. Waktu pelaku ayuban ala muqabil sunnah. Kadang bid'ah ini disebut sebagai muqabil sunnah, perlawanan dari sunnah yang disebutkan di atas. Dari bid'ah itu ajaran yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu bid'ah. Seperti itu perlawanan daripada sunnah. Kemudian ke belakang ini pembahasan masalah perbedaan bid'ah dhalah wa bid'ah mahmudah. Mungkin takut malam perlu saya tekan dikit. Munculnya aliran-aliran dalam Islam itu muncul dari pasca terjadinya fitnah kubro bainal muslimin, fitnah terbesar di antara kaum muslimin ba'da qatli Utsman radhiyallahu anhu. Perpecahan di tubuh umat Islam itu meletus setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman itu di awal-awal pemerintahannya ketika Abu Bakar tidak ada perbedaan masalah, aman-aman saja Islam, pada perpecahan. Kemudian zaman Umar, meskipun beliau terbunuh oleh seorang Majusi tak enger, karena yang membunuh beliau bukan orang Islam, orang kafir biasa, musuh biasa, tak enger dengan Islam. Yang menjadi masalah terbunuhnya Sayyidina Utsman yang tak kunjung di kisos, karena tak diketahui siapa sebenarnya yang membunuh. Tapi di Sidarit itu orang Islam, orang Mesir. Sayyidina Utsman itu menjabat khalifah selama 12 tahun. 6 tahun ini aman-aman saja. 6 tahun pertama tenang, kalem. Utsman itu tak gerak ya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kasar, diganti Utsman kalem. 6 tahun setengahnya yang terakhir beliau justru kekal kelunakannya, beliau justru jadi bumerang bagi beliau. Di Mesir, orang Mesir yang mulai ini sulit diatur. Dalam sejarah khilafah itu orang Mesir sulit diatur. Di zaman Utsman, Amr bin As dipecat, diganti oleh Abdullah bin Sa'd. Abdullah bin Sa'd nikah ternyata untuk bersosolah Utsman. Sehingga orang Mesir dikenger, Utsman nepotisme KKN, mengangkat pejabat dari keluarga Kidi. Engel orang Mesir akhirnya minta ganti karena Abdullah bin Sa'd nikah kasar orangnya. Di samping punya catatan hitam dalam sejarah di masa Rasulullah, Abdullah bin Sa'd seretan kongres Rasul Utsman nikah pernah dipasrahkan oleh Rasulullah untuk menjadi pencatat wahyu, tapi berkhianat, murtad. Akhirnya di masa Utsman disuruh dibunuh oleh Rasulullah, tapi dilindungi oleh Utsman. Akhirnya bertobat, masuk Islam lagi, dan diangkat sebagai gubernur Mesir, Mesir. Karena kasar, catatan hitamnya kumat. Abdullah bin Sa'd unjuk rasa Mesir 700 orang Mesir unjuk rasa Utsman agar Abdullah bin Sa'd dipecat. Akhirnya karena tak kuat, karena berunjuk rasa Sayyidina Utsman
memutuskan untuk mengganti Umar bin Saroh dengan putranya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Muhammad bin Abu Bakar. Akhirnya orang Mesir yang untuk asa pulang di tengah perjalanan aku membuat orang celong ini berkuda mencurigakan. Dan kalau saya setup ikan ternyata ikan membawa misi, membawa sebuah surat, menyimpan sebuah surat ingin disampaikan kepada Abdullah bin Saroh. Isinya menyebutkan orang Mesir pada waktu itu. Eselah munkakeh Abdullah bin Saroh menerima surat dia PTN Muhammad bin Abu Bakar, karena orang-orang ini akan menggulingkan kamu dan saya memutuskan kamu tetap menjadi gubernur. Saya pada Nabi Umar bukan tidak stempel laporan kenteh kita boleh Osman tanggung asompat dilakukan. Wallahi saya tidak pernah menulis surat ini kan stempel berstempel negara, stempel ke khilafah. Akhirnya para orang Mesir pendemo meyakini bahwa yang mencatat surat itu adalah sekretaris Utsman, yaitu Marwan bin Hakam. Esar dia kunci bernikah pemberontakannya. Marwan bin Hakam ini kesal keng saya sedang Utsman takut disembunyikan. Itu kebijakannya Umar ini serang, kebijakannya Utsman ini serang. Akhirnya gara-gara ini Marwan bin Hakam terjadilah pengepungan rumah Utsman selama berhari-hari. Itu pun saya Mesir sampai Sayyidina Ali turun tangan memerintahkan Hasan bin Hussein putranya untuk menjaga mengawal rumahnya Sayyidina Utsman. Akhirnya Muhammad bin Abu Bakar naik mengguntingan ikatkan Sayyidina Utsman itu pun pas masuk orang kedua dari orang Mesir, namanya kabur, namanya tak disebutkan dalam sejarah. Jadi tak mati, akhirnya dibunuh. Itu Sayyidina Utsman. Yang membunuh bukan Muhammad bin Abu Bakar, betul Muhammad bin Abu Bakar, Nabi yang berusaha tersebutkan jawaban kaki, kita kerjai kaki Abu Bakar. Yocol bisa dengan Muhammad bin Abu Bakar, pas datang kedua kajian Muhammad bin Abu Bakar, bunuh. Itu dalam sejarah. Nah, menikah pengikut Umar keluarga, pengikut Utsman dan keluarganya menuntut balas yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan sepupu Sayyidina Utsman, sama-sama beli Umayyah. Maka tak sarung memerdeka itu Sayyidina Ali, itu sudah Ali ini yang bertemu dari sebelah Sayyidina Ali. Maka berikut Sayyidina Ali mengingatkan dibunuh oleh orang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Yang Abdurrahman beragama Islam, hafal Quran. Abdurrahman bin Muljam itu sejarah hafizan Al-Quran. Bahkan di masa Umar ketika dipimpin oleh Amr bin As gubernur Mesir, Umar bisa mengirim Abdurrahman bin Muljam untuk menjadi petugas pembimbing anak-anak di Mesir, sehingga mengulai Abdurrahman bin Muljam kesempatan di masjid lima anak-anak ngaji hari maafan Quran, hafal Quran, ahli ibadah walau. Tapi akhirnya terkontaminasi dengan paham Khawarij sepada apa Quran securang jumujung suruh menuntut kita sempang mereka saja yang bisa dikatakan suruh bermati yang maka dia makin yang itu jarang terbang dengan penampilan soking keras sama jengdu anginnya tentang itu yang pasti ambil terang sekali kabar berdiri Dalika jangan dilihat itunya tengkana dan pemahaman kenapa aku mandiri bukan orang kafir pembunuh Sayyidina Ali, orang Khawarij. Lah dari terbunuh Sayyidina Utsman ini baru diganti oleh Ali. Sebelum Ali dilantik itu sudah ramai antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Kubu Muawiyah didukung oleh Sayyidah Aisyah. Mulai Aisyah ini tak sambung Sayyidina Ali. Tapi kita jangan berkomentar dulu. Wa ma jara baina sahabi nasbutuh an kufa ajruhum
anhu fa'ajul ijtihad itu kan begitu. Apa yang terjadi di Islam dalam sumber, apa yang terjadi di antara sahabat kita biarkan saja, jangan berkomentar. Fa'ajul ijtihad itu meskipun beliau itu salah tetap mendapatkan satu pahala. Jangan ijtihad mana benar oleh dua ijtihad, salah apapun oleh ijtihad itu. Masalah ijtihad bukan masalah akidah. Jadi tak mentah Muawiyah jadi salah, tak usah. Kemudian sejarah kitab Asy-Syafii ketika menjelaskan berbuat pemberontak, haramnya berbuat dalam fikih, itu yang disebutkan adalah Muawiyah salah. Jadi orang seperti buat seperti Muawiyah seperti itu dicontohkan oleh ulama dikritik. Jangan menyebutkan sahabat. Rasulullah mengecam itu, jangan mencela sahabat. Apapun yang beliau lakukan semuanya murni dari hasil ijtihad. Timus kunjung, timus salah tahun ini. Cuma dalam sejarahnya seperti itu. Sebelum Ali dilantik terjadi perpecahan, kubu Muawiyah menuntut agar pembunuh Sayyidina Utsman ini segera dikisos, segera dibunuh, tak dikisos. Tapi setelah Ali berakhir, Ali sekarang itu dan tenang kita baik rezeki. Itu kegiatan Sayyidina Ali. Ulama banyak mendukung Ali dalam masalah itu. Bahasa lain, nanti kalau Khalifah Ali baru urus siapa pembunuh Utsman. Tak kena bermari. Akhirnya sebagian anak Sayyidina Ali, sebagian enten. Muawiyah meyakini dia kembali di Syam, Suriah sekarang sebagai gubernur. Tak tahu-tahu dari pemerintahan Sayyidina Ali. Akhirnya jadi kubu Ali tetap menuntut balas, ingin membunuh orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman. Tak belum tekan sama Sayyidina Ali. Akhirnya terjadi perang yang disebut dengan perang Jamal. Perang Jamal, perang Untah. Sebab pada waktu itu Sayyidah Aisyah ikut perang mengendarai unta. Kalah Sayyidah Aisyah, kalah terakhir Sayyidina Ali serot lagi pasukan tembel kayak sekali utuh, berangkat utuh, pulang utuh. Sayyidah, kenapa Sayyidah Aisyah tak memihak ke Ali? Padahal Ali itu sepupunya Rasulullah dan menantunya Rasulullah. Di dalam tafsir As-Sawbi sengkiat apa namanya, tak keluarkan Sayyidah Aisyah, Sayyidina Ali ini kan muncul sejak peristiwa kasus Hadithul Ifki, cerita bohong di sejarah. Kurasa yakin ketika Sayyidah Aisyah ikut perang bersama Rasulullah, ketika tertidur yang Sofyan bin Mu'attal kan pada bingungan. Saya Abdullah bin Ubay nyaman Abdullah, kemarin munafik. Abdullah bin Ubay, Abdurrahman nyaman, kemarin pembunuh. Meskipun nyaman hebat, gak semua, tanpa pun tahu nama lebih serem. Adikah? Preman Abdullah bin Ubay berbalik. Nah, bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Aisyah dan Sofyan bin Mu'attal. Kanjeng Nabi dari Abdullah bin Ubay gentong fitnah. Kanjeng Nabi ringki, ampun. Kanjeng Nabi meskipun Nabi tetap ada kemanusiaannya. Tak oning kejadian apa itu tak oning. Kecuali diberitahu oleh malaikat Jibril dan pada akhirnya Allah langsung menurunkan surat An-Nur atau surat Al-Baqarah bahwa Aisyah itu tidak bersalah. Ketika Nabi sesat, Nabi itu terakhir bukan takut sesat. Kalau ini kabar itu rasa Aisyah selingkuh dengan Sofyan bin Mu'attal Arab besar sahabat. Sebagai gerai perempuan saya tidak lagi jasa sesabah banyak yang diri sedih panjang. Dalam sejarah itu tak beda itu sudah sorry banyak yang diri sedih dari Aisyah dari balik kamar Aisyah mendengar. Oh, Pak iya. Akhirnya bagaimana? Maka dalam hadis itu ada hadis sahih, ada yang berupa hadis mutafaq, ada hadis mudalas. Hadis mudalas ini tidak bisa dibuat bukan hadis, tak diterima, tidak makbul, tidak sahih, karena menyamarkan nama seorang. Haddatsani rajulun, saya menerima hadis ini dari seorang laki-laki, tidak terima hadisnya.
lembah karena ada satu perwira kecuali mudalasnya Siti Aisyah. Karena kalau setiap Siti Aisyah menyebut rajulun maka itu pasti Sayyidina Ali. Sokar tak pun adil kok mereka ini nyaman rajulun loh. Itu mana bisa cerita ada kami rajulun maka itu 500 meskipun mudalas karena ada pasti Sayyidina Ali. Dalam hadis seperti itu. Jadi kenapa Sayyidah Aisyah mendukung Muawiyah bukan karena apa? Karena tidak cocokan sejak zaman Rasulullah. Pasca terjadinya hadis itu terus ramai pecah. Ketika itu tak berhasil Aisyah, Muawiyah nyerang Sayyidina Ali karena Muawiyah sepupu Utsman ketinggalan. Terjadi peperangan di dekat desa Siffin, akhirnya disebut peperangan Siffin. Kalah Muawiyah, siasatnya Muawiyah karena kalah maka menggunakan siasat tahkim. Tahkim mengutus 2 utusan sebagai wasit. Dari kubu Muawiyah mengutus 1 orang, dari kubu Ali mengutus 1 orang karena alasan menunjukkan semangat kenapa dia sebenarnya siapa sih muslim kafir sebenarnya dia kafir Islam ya. Pas terus lagi terus rela pas Al-Quran mushaf sahabat komplek di atas mari kita berhukum sesuai dengan hukum Allah. Jadi yang Al-Quran yang damai cara damainya bermasalah. Dari kubu Muawiyah mengutus Amr bin As, dari kubu Sayyidina Ali yang awalnya semula mengutus Abdullah bin Abbas, seorang yang bijak, tapi orang-orang pendukung Ali, Sayyidina Ali tidak mau dan akhirnya diganti Abu Musa al-Ash'ari sebagai sepuan jadi beri seperti dua kita pecah semua, Ali pecah, Muawiyah pecah. Setelah itu kita pilih siapa yang lebih layak sesuai kesepakatan kita. Oh nyaman, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Ternyata didebat dan sejarah didebat oleh asli ini kan. Seseorang menyampaikan ke orang yang keadaan Abu Musa al-Ash'ari sebagai sepuan Amr bin As kali Ibu Abu Musa al-Ash'ari, saat ini saya memecat Ali dan Muawiyah dari khalifah. Sudah selesai. Bangkit Amr bin As. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari, tapi saya tetap menetapkan sebagai gubernur Muawiyah. Muawiyah dan Umar mendoakan, maka Ali mau saya. Saya Amr bin As. Akhirnya ada pihak-pihak yang besar karena Ali menerima tahkim pada waktu itu. Mereka keluar dari barisan Ali. Yang pertama mereka pengikut Ali, cermet bahwa Sayyidina Ali saat menerima tahkim. Mencoba Muawiyah mengklaim bahwa Muawiyah itu orang pemberontak, orang kafir. Mereka keluar dari barisan Ali, disebutlah mereka dengan istilah Khawarij. Orang yang keluar dari barisan Ali bukan pendukung Muawiyah. Khawarij ini anti Muawiyah, anti Ali. Tulis sekali orang yang tahkim itu. Dan karena Ali itu dibombardir oleh Khawarij, maka muncul pendukung-pendukung fanatiknya Sayyidina Ali, maka mereka disebut Syiah. Berlebih-lebihan mencintai Ali. Jadi muncullah 2 kelompok yang berangkat dari perpecahan Syiah, Khawarij. Dari Khawarij muncul kelompok Khawarij ini, Syiah itu. Maka pada akhirnya muncullah, terbitlah seorang yang bernama Wasim bin Affan, murid dari Hasan al-Basri, membuat hal-hal aneh-aneh sehingga membentuk kelompok Mu'tazilah. Disebut Mu'tazilah karena Wasim bin Affan sebagai muassisnya Mu'tazilah membangkang dari gurunya Hasan al-Basri, i'tizal, nyepek, menjauh dari gurunya, maka disebut Mu'tazilah. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai nama, kalau sebagai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak Kanjeng Nabi tak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sebagai sebuah nama Ahlus Sunnah sejak zaman Sayyidina Ali sudah ada yang menyebutkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan ketika mentafsiri ayat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun.
ketika wajah-wajah di hari kiamat kelak menjadi putih dan wajah-wajah yang lain menjadi hitam. Oleh Ibnu Abbas menurut Ibnu Katsir ditafsiri yauma tabyudu yauma tabyadu wujuhu ahlis sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ati wal furqah. Itu dalam Ibnu Katsir. Jadi nama Ahlus Sunnah oleh Ibnu Abbas disebutkan karena Ibnu Abbas saksi hidup pada waktu itu bagaimana orang-orang Khawarij itu kurang ajar. Yang dimaksud dengan Ahlul Bid'ah wal Furqah itu adalah Khawarij, bukan Mu'tazilah pada waktu belum muncul Mu'tazilah. Jadi pertama muncul nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak familiar, tidak tersebar kemana-mana, belum menjadi istilah. Cuma Ibnu Abbas yang menyebutkan. Pada waktu itu Ahlus Sunnah wal Jamaah lawan daripada Khawarij oleh Ibnu Abbas. Baru ketika muncul Mu'tazilah dan Abu Hasan al-Ash'ari sebagai pelopornya dan Abu Mansur al-Maturidi, maka dari situ populer seputar Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai lawan daripada kelompok Mu'tazilah, yang mana Abu Hasan al-Ash'ari itu mantan pengikut Mu'tazilah sendiri. Makanya silsilahnya Aswaja NU ke kaki Nabi itu melalui Muslim bin Atta, Muslim bin Atta melalui Mu'tazilah, karena beliau itu muridnya Hasan al-Basri Sunni Abdullah Jemaah. Iya, Syekh Hasan al-Ash'ari juga muridnya dari Mu'tazilah, Ali Al-Jubari. Mu'tazilah dikenal dengan sebutan pemahamannya yang berupa Qadariyah. Semua perbuatan manusia itu murni dilakukan sendiri atas kehendak sendiri, atas kekuasaan sendiri oleh manusia sendiri. Kalau Mu'tazilah, kalau kita kan kita membingungkan. Coba kita bingung, semakin tinggi dengan pikiran diri. Perbuatan kita ini tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Dari kata kopi dalam jelas saya meyakinkan orang yang begini. Kalau Qadariyah itu kita murni bergerak atas kekuasaan kita sendiri dan kehendak kita sendiri, tidak ada intervensi dari Allah, takdir Allah. Kalau Jabariyah perbuatan itu murni dari Allah, meresah Allah. Akhirnya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Hasan al-Ash'ari tengah-tengahnya keseluruhan. Dan Allah punya andil, manusia juga punya andil. Jadi berjalan dengan benar. Khairihi wa syarrihi dan Allah Ta'ala. Takdir itu baik dan jelek itu semuanya dari Allah. Khairihi dari Allah. Wa syarrihi dari Allah. Orang yang baik itu menggerakkan Allah. Wasyarihi, orang itu dari Allah. Ada orang lain lebih besar lagi kalau tidak Allah ada beberapa TV, orang yang menjadi TV, sama-sama TV, orang yang protes. Kalau di pekat dengan bintang, dia itu tak boleh, tak boleh. Akhirnya kuliah mati keterang. Entah ini benar-benar dari dia pemahaman Asy'ari benar, tapi ini mengafiliasikan ke alasan Asy'ari. Tapi ini kan, jadi yang dihisab kelak itu bukan gerakan yang dilakukan oleh manusia, tapi al-mailanul qalbi, kecenderungan hati. Al-mailanul qalbi, kecenderungan hati ini tidak diciptakan oleh Allah, ini Allah sendiri. Sebab Allah itu khaliqu kulli syai'in. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Jadi al-mailanul qalbi, al-mailanul qalbi itu bukan syai'in dalam Al-Quran. Syai'in pasti berupa hal yang bisa dilihat, syai'in dalam Al-Quran. Tapi al-mailanul qalbi itu tidak ada, tak diciptakan oleh Allah. Seperti itu penjelasannya. Jadi Nabi orang akan begitu ketika bergerak yang menentukan kan al-mailanul qalbi, kecenderungan hati. Ketika menggerak baru Allah terlibat dalam menggerakkan orang ini. Al-mailanul qalbinya bukan Allah yang menciptakan, tapi yang dihisab adalah kecenderungan hatinya, bukan gerakannya ini.
tahun kan kita akan tahun ini bertemu jawab kita akan tahun ini koi di masyarakat koi tak pun jangan tulis apa hasil esen kita ziyadah tahqiq jadi kelampun pokoknya ini kan sekarang sebagai tangki kurang sikut kesan yang bermain ubade kitab Al-Fujadul Balighah karyanya Syekh Abdullah bin Yasin Al-Fasulwani. Al-Fujadul Balighah nikah termasuk sumber yang mengkanter suara ibu pada waktu itu, pemahaman orang lain. Nikah kitab nikah muhakkiknya, muallifnya, komentatornya, oleh yang menyebarkan oleh sejarah kitab nikah ada muslimah. Bahwa kitabun jadidun, ini kitab baru. Yutabaru muhaqqaqan min awwali marratin. Kitab ini dicetak dan ditahqiq pertama kali an-nafahu asy-syekh al-alamah Abdullah bin Yasin Al-Fasulwani Al-Jawi yang dikarang oleh Syekh Al-alamah Abdullah Al-Jawi rahimahullah. Terus waqad jama'a al-mu'allif hadzal kitab raddan ala ba'd al-ulama fi jam'i nahwatil ulama hawla ba'd al-qadaya al-fiqhiyah allati ikhtulifat fiha anzaruhum. Mu'allif pengarang kitab ini Syekh Abdullah mengarang kitab ini menolak terhadap sebagian ulama-ulama NU seputar hukum-hukum fikih yang berbeda dengan pendapat beliau. Wal mura'ab perlu diperhatikan fi hadzal kitab anna al-mu'allif indama yaruddu ala mukhalifihi qad istakhdama ba'd al-fadil fiha shiddah wa qasmah. Perlu diperhatikan dalam kitab ini pengarang kitab ketika mengkantar menolak orang-orang yang berlawanan, yang berseberangan, sering menggunakan lafaz-lafaz keras dan kasar. Yang pun mu'allif sejabar kitab ini kata-kata kasar akan geser. Wahada mimma la yanbaghi kitnabuhu, dan ini cara yang sebaiknya tidak digunakan dalam skala perbedaan ijtihadiyah. Yang pun mu'allifnya kasar. Walladhi dafa'ani ila tahqiqihi wa ikhrajihi min alamin makhtutat ila alamin matbu'at huwa mahdu ihya'id durus min turati ulama'ina al-Indonesia. Yang mendorong saya untuk mentaktik dan menyebarkan kitab ini murni untuk menghidupkan karya-karya ilmiah ulama Indonesia, bukan untuk menebar kebencian. Jepun ketaktik ini itu akan kasar. Apa yang disampaikan Bapak ini boleh petik sebagai syair. Kita istilah syair, tapi istilah saking syair nikah baca dikarang oleh bangkeng dalam ilmu ramai baik. Kuliah itu dulu terbiar kita dalam kita. Makanya dia memulai zamannya kira segitu sama dengan kita padahal dia pakai itu garis-garis ring ini kan nggak benar saya betul. Wa qawluhu nahwa fi qasirun ata'ana itu lagi butuh baru. Wa qawluhu nahwa itu fi qasir fi lazim bukan fi muta'addi. Ata'ana itlaq kalau dikatakan istilah itu maka wa ulama usul idza tawasfuhum bidayatul Ghazali fihi, mereka itu ulama-ulama su, ulama-ulama jelek buruk. Mereka sebutannya adalah bocah baru bidayatul Ghazali istilahnya Ghazali ka mancengan kipuru takdes kasa. Nah anak ibu takdes ini la qawla man dhalla minal mutabi'in ahwa'ahum fattakhadhuhum qalidin. Tidak dianggap perkataan orang yang sesat yang mengikuti hawa nafsunya mereka dan menganggap mereka sebagai pimpinan. Walaysa indahum ulumun rasihah, mereka itu tidak punya ilmu yang mantap,
beramal wa ta'awi syami, tapi mereka itu mengaku-ngaku kasar. Wa alal mu'minin dajjalin akhwafu inda sahibil isari. Mereka itu lebih menakutkan lebih berbahaya daripada dajjal. Menurut Rasulullah. Mereka beri makin dulu, makanya dia tolong antar mereka oleh hidayah mereka. Ya Allah, lambung ternyata setelah membaca jawaban-jawaban itu pun mantap dia mapan. Kira sih jangan boleh makin tampilan. Aku boleh nih. Nah, kemarin boleh. Di mungkin sekarang itu kabula keriungan yang sekolah saya pun mungkin makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.